Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, all. Welcome back to our subject, argumentative speaking. Okay, everyone. Tonight, I would like to discuss is on our RPS, rencana pembelajaran semester atau pengajaran semester. Tonight, we are going to discuss about types of argument, which is last week, which was last week urgency, and this week will be philosophy. But we are discussing we are discussing urgency and philosophy together tonight. So types of argument consist of urgency, philosophy or justification, and the last impact. Okay. Concept of urgency. Urgency means the quality of being very important. So I underline here important and needing attention immediately. Yeah, urgency. So when you make argument of urgency, actually you make the argument very important and need to be handled immediately. Yeah. Example in sentence, for example, it is now is a matter of urgency that it reach the famine area. Yeah. Here matter of urgency means very important, need, very important. Yeah, the word aid here, something very important for the area of famine area. She stressed the urgency of an early solution. The word urgency here, yeah, I underline here stress and solution. Yeah, the word stress and solution, ya, dalam bahasa ya, penekanannya adalah ditekankan karena terkait dengan kata urgency. For example, she didn't understand the urgency of situation. Here I underline understand and situation. It means that urgency also deals with something must be understandable, must be understood, yeah, and it's about the situation. Next, the urgency of the problem has been highlighted recently by politicians. Yeah, problem highlighted recently. Okay, the word recently, the word highlighted, the word problem, uh, also related to urgency here. Recent events have added urgency to the negotiation. Yeah. Now, how to build it? How to build the urgency argument? Like last week, we have already discussed uh, things that we should point here. What's happening in status quo? What problem in status quo that need a quick response from government? For example, ya, sebagai contoh tentang kondisi COVID yang darurat. Darurat ya bahasanya. Kondisi adanya perlunya revisi undang-undang ITE, ya kan? Di mana banyak undang-undang tersebut dipakai untuk membalas dendam ataupun menjerumuskan orang lain. Nah, ini di makna hukum tidak lagi menjadi keadilan tapi dendam, revenge, ya kan gitu. Kemudian and then why status quo mechanism is not working? Kenapa sih hukum yang lama itu nggak cocok lagi? Ya, kenapa pembelajaran di masa pandemik tidak cocok lagi? Di menggunakan proses luring kan begitu ya, itu kan harus juga menjadi pemikiran kita bagaimana membuatnya menjadi urgency. Nanti kita akan bahas bagaimana membuat argumen yang urgency. Yang berikutnya adalah show why all stepways existing solution in status quo are not enough to solve the problem where harms could occur to the actor involved in the debate if government didn't use affirmative proposal. Now, jadi contohnya seperti itu. Jadi contohnya adalah this house believe that ETA law must be revised.
seperti itu. Jadi dari kata motion ini, dari ide ini muncullah urgency argument. Jadi kita propose, bagaimana kita membuat propose-nya, kita gunakan fakta dan data tadi. Ya, kita menggunakan fakta dan data ini yang seperti yang sudah kita buat minggu lalu. Coba back lagi minggu lalu, coba cek and recheck, kita menggunakan fakta, kemudian apa yang menjadi realita di masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi coba cek dan recheck 2 minggu yang lalu ya, kita udah bahas bagaimana membuat argumen tadi. Jadi sangat penting berdasarkan fakta ya. Jadi pakai faktanya ya. Jadi dari faktanya apa? Banyaknya penyalahgunaan undang-undang tersebut terhadap balas dendam. Kemudian contoh yang lain adalah bagaimana muncul sekarang ini dewasa ini hukuman mati dan penalti for corruptors. Jadi apa sih urgensinya gitu. Jadi buat urgensi argumennya berdasarkan fakta dan realita yang mendukung dan mendorong bahwa proposal kita tadi ya, bahwa ajuan kita tadi bahwa death penalty sangat penting untuk menghukum corruptors. Seperti itu. Nah, ada tugas untuk kalian minggu depan, buatlah submit in Google Classroom of your urgency argument video in Google Classroom. Oke, next. Apa itu concept of philosophy argument? Yang kedua ya. Philosophy means the use of reason in understanding such thing as the nature of the real world and existence, the use and limit of knowledge and the principle of moral judgment. Jadi filosofi di sini lebih menekankan kepada understanding ya, the principle ya, principle. Jadi prinsipal. Jadi hal-hal yang sifatnya prinsip. Jadi bagaimana membuatnya? Nah, justification tadi atau filosofi sama ya. Always have to exist in every case. Justification is important to show you argument is philosophically correct or regardless harm or benefit. This is the right thing to do. Justification is usually about right. Oke, jadi kita membuatnya menjadi philosophical atau justification ya, penilaian menjustifikasi baik atau buruk gitu. Contohnya benar atau salah ya, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Contohnya adalah for example pembelajaran luring ya, atau PTM, pembelajaran tatap muka ya kan, setelah new normal itu apakah baik atau buruk ya. Baik atau buruk itu kita bahas ya kan, kenapa itu mungkin ada, why is it right you want to defend is important, kenapa penting pembelajaran tatap muka. Ternyata ada beberapa hal berdasarkan fakta dan realita muncul kejadian bahwa siswa banyak yang tidak jujur ujiannya karena menggunakan HP, kemudian tidak berpikir dengan matang, kemudian adab dan ya politeness-nya kurang ya kan, karena atasannya aja bagus tapi bawahnya nggak bagus ya kan, tidak on time dan sebagainya. Nah, ini contohnya. This house allow homosexual to adopt children. Ya, ini contoh ya. The right to have children itu adalah propose-nya. Why exist? Contohnya already legalized marriage-nya. Kalau ada negara yang melegalkan pernikahan homoseksual ya, tentunya dia punya kebolehan itu, kebebasan untuk mengadopt children. Why is it important? Define a family and couple happiness irreplaceable ya. Struggling for utility, something is good if it leads to the best outcome. Oke. Nah, di sini kita akan bahas ya, contoh dari contoh ini ya. Jika sesuatu itu sudah menjadi hak, maka hak-hak yang menyertainya akan menjadi filosofikal.
Contohnya, jika kita sebagai seorang warga negara ya Indonesia, maka kita punya hak untuk memilih pemimpin. Nah, itu. Ya, kenapa? Karena alasan kita sebagai negara. Kita juga punya hak untuk dipilih untuk menjadi pemimpin. Jika kita punya nomor induk siswa, nomor induk mahasiswa, maka kita punya hak untuk ujian. Nah, seperti itu. Filosofinya seperti itu. Ya, jadi hak ini seperti ini. Kalau kita buat argumen, tentu sangat-sangat mudah untuk menang dalam sebuah argumentative speaking. Ya, oke. Ini juga menjadi tugas bagi kalian untuk kita buat di dalam Google Classroom ya, menggunakan video. Jadi kamu nanti rekam video kamu about making or writing or building philosophy argument ya. If you have any question, just contact me through my WhatsApp number or through my Google Classroom, and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening all. Bye.